Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, siswa-siswi kelas 5 ya khususnya. Semoga hari ini menyenangkan dan tentunya dalam keadaan sehat ya. Karena dengan kondisi yang sehat dan juga senang, kita bisa melakukan berbagai aktivitas yang kita lakukan ya, yang kita sukai. Dan dengan kondisi yang sehat pula, kita pastinya bersemangat untuk belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 5, khususnya di jilid 5C, dan kita masih di tema 6 panas dan perpindahannya. Dan kali ini kita akan membahas latihan soal subtema 3 ya, latihan soal subtema 3 di halaman 80 ya. Oke, langsung saja kita mulai untuk yang pertama. Ini muatan bahasa Indonesia KD 3.3. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai dengan 5 ya. Ini ada teks, kita baca terlebih dahulu. Menjaga suhu yang nyaman di rumah bisa dengan mengurangi perpindahan panas dari luar ke dalam bangunan, dan begitu pula sebaliknya. Sebisa mungkin kita harus bisa menahan perpindahan suhu dingin dari dalam keluar bangunan. Kita dapat menggunakan pelapis yang berfungsi sebagai insulasi panas atau proses yang digunakan untuk mengurangi laju perpindahan kalor yang berasal dari konveksi, konduksi, dan juga radiasi. Oke, pertanyaan yang pertama. Kata-kata kunci yang tepat pada teks di atas adalah, ini jawabannya adalah suhu dan kalor ya, karena di sini membahas tentang perpindahan kalor ya, ada konduksi, konveksi, dan radiasi, serta juga membahas tentang ya suhu ya. Ini bagaimana cara menjaga suhu yang nyaman di rumah ya. Jawabannya yang paling tepat adalah yang B. Kemudian nomor 2, kalimat tanya yang tepat untuk teks di atas adalah, nah jawabannya adalah yang A, yaitu bagaimana cara mengurangi perpindahan panas ke dalam ruangan. Nomor 3, pokok pikiran pada teks tersebut. Nah, ini sudah saya tuliskan di sini ya. Cara menjaga suhu yang nyaman di rumah itu adalah pokok pikiran pada teks yang ada di atas. Kemudian nomor 4, simpulan dari teks tersebut adalah, oke, di sini sudah saya tuliskan ya. Untuk yang nomor 4, simpulannya adalah, nah ini. Untuk menjaga suhu nyaman di rumah bisa dengan mengurangi perpindahan panas dari luar ke dalam dan sebaliknya, serta sebisa mungkin menahan suhu dingin dari dalam dengan memberikan pelapis ya. Jadi suhu dingin itu tetap di dalam supaya tidak keluar dengan cara apa? Memberikan pelapis ya, supaya tetap dingin ya, tidak terkena panas dari luar. Oke, kemudian nomor 5, tuliskan 2 pertanyaan berdasarkan teks tersebut. Di sini sudah saya tuliskan ya, 2 pertanyaan ya. Yang pertama, bagaimana cara menjaga suhu yang nyaman di rumah? Kemudian yang kedua, mengapa suhu ruangan menjadi panas? Nah, itu adalah 2 pertanyaan yang bisa kita tuliskan untuk membuat soal dari teks yang ada ya. Jawabannya bisa dicari di dalam teks tersebut. Oke, kemudian kita lanjutkan muatan pelajaran berikutnya, yaitu muatan pelajaran IPA KD 3.6. Nomor 1, ibu ingin mengambil kue yang sudah selesai dipanggang dari dalam oven. Untuk menghambat kalor dari loyang, ibu sebaiknya menggunakan untuk menghambat panas ya, berarti digunakan kain lap ya. Itu merupakan isolator, jadi supaya tidak kepanasan saat mengambil loyang perlu digunakan kain lap. Kalau yang A sama B ini jelas ini konduktor, maka tambah panas ya. Oke, kemudian nomor 2, salah satu contoh kegiatan yang dilakukan untuk mempercepat perpindahan kalor adalah mempercepat ya. Kalau yang A ini menghambat, karena ebonit itu sifatnya adalah isolator ya. Jawabannya adalah yang B ya, membungkus daging ayam yang ingin dipanggang dengan aluminium foil ya. Yang C ini juga sama, isolator, kain lap supaya tidak panas tadi. Kemudian yang D, mengurangi jumlah kayu pada tungku api, juga panasnya berkurang. Nomor 3, perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada sedang kemah ya, ada api unggun di sini ya. Kemudian pertanyaannya adalah, udara sangat dingin. Meskipun berada di dekat api unggun, Made masih merasa kedinginan. Apa yang harus dilakukan oleh Made? Oke. Ya, untuk yang nomor 4,
Nomor 3 ya, yang harus dilakukan Made adalah jawabannya ini. Menggosok kedua telapak tangannya karena gaya gesek menyebabkan panas di kedua telapak tangannya sehingga membuat Made lebih hangat ya. Jadi dengan cara menggosok-gosok kedua telapak tangan ya, bisa kita coba gini. Nah, kita akan merasa lebih hangat ya. Oke, ya, karena menimbulkan panas itu tadi ya. Oke, kemudian kita lanjutkan ke nomor 4. Agar kita tidak merasakan panas saat berjalan di siang hari, kita dapat menggunakan alas kaki yang terbuat dari, supaya tidak panas pada saat kita jalan di siang hari, kita gunakan alas kaki yang terbuat dari karet ya jawabannya, karena karet termasuk isolator panas atau yang tidak dapat menghantarkan panas atau penghambat panas ya. Kemudian ke nomor 5, mengapa alat-alat dapur seperti penggorengan dan panci banyak terbuat dari bahan aluminium? Nah, apa alasannya? Oke, jawabannya adalah ini ya. Karena ya merupakan penghantar panas yang baik ya, terbuat dari aluminium. Kemudian ringan juga ya, saat kita angkat itu lebih ringan dan tahan karat ya, tidak mudah berkarat. Selain itu juga mudah didapat dan harganya murah ya. Makanya peralatan dapur itu terbuat dari aluminium itu. Tadi alasannya adalah yang pertama penghantar panas yang baik, kemudian ringan, tahan karat, mudah didapat dan juga murah. Itu untuk nomor 5. Kita lanjutkan ke muatan pelajaran berikutnya, ada SBDP KD 3.1. Perhatikan gambar sampul buku di samping ya. Ini ada sampul buku ya. Ilustrasi yang sesuai dengan sampul buku di samping adalah, nah ini adalah buku IPA ya. Nah, maka ilustrasi yang paling tepat adalah jawabannya yang C. Jadi kita lihat kedua anak tersebut sedang mencatat hasil kegiatan ya, sedang mengamati. Nah, maka jawaban yang paling tepat adalah yang C. Nomor 2, unsur pada sampul buku yang ditulis dengan ukuran huruf lebih besar daripada unsur lainnya adalah judul buku ya. Kita lihat di sini ya, judul buku ditulis lebih besar, yaitu ilmu pengetahuan alam. Jawabannya yang C. Kita lanjut ke nomor 3. Alat pada gambar di samping dapat digunakan untuk menggambar dengan teknik. Ini adalah krayon ya. Krayon itu berarti untuk menggambar dengan teknik kering. Di sini sudah saya tuliskan ya, dengan teknik kering. Kemudian nomor 4, mewarnai gambar dengan teknik basah pada media gambar kertas HVS mudah rusak. Karena apa? Nah, karena kertas HVS itu mudah menyerap air ya. Selain itu dia dengan mudah menyerap air, dia mudah sobek ya, jika terkena air. Ini jawabannya, kertas HVS tersebut adalah mudah sobek jika terkena air. Kemudian nomor 5, perhatikan sampul buku di samping. Setelah itu kerjakan soal-soalnya ya. Yang A, apa gambar pada sampul buku tersebut? Kita lihat ya, gambarnya di sini sedang ada lomba ya. Di sini sudah saya tuliskan ya untuk yang nomor 5. Yang A, jawabannya adalah sekumpulan anak yang sedang mengadakan atau mengikuti lomba atau perlombaan ya. Jadi sekumpulan anak ini sedang mengikuti perlombaan atau sedang lomba. Kemudian yang B, tuliskan makna yang terkandung pada gambar tersebut. Lah, makna yang terkandung itu apa? Nah, maknanya adalah lomba tersebut dapat menguji dan mengembangkan kemampuan serta keterampilan anak-anak dan juga bernilai positif bagi mereka, karena di situ melatih kerjasama ya, melatih sportivitas ya. Itu ya nilai-nilai positif yang dapat diambil. Oke, muatan SBDP sudah kita bahas. 5 nomor selanjutnya ke muatan IPS KD 3.2. Perhatikan gambar berikut ya. Bentuk interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terjadi antara, nah ini antara apa? Ini kita sedang menjala ikan ya, maka nelayan dan laut, jawabannya yang A. Kita lanjutkan ke soal berikutnya di nomor 2. Contoh interaksi manusia dengan lingkungan yang dapat menimbulkan dampak kurang baik ya. Dampak kurang baik ini jawaban yang paling tepat adalah yang C, yaitu membuang sampah sembarangan. Nah, ini dapat menimbulkan dampak yang kurang baik ya, bisa menimbulkan banjir ya, kemudian saluran mampet juga, yaitu karena sampah sembarangan. Kemudian yang untuk yang A, B, dan C ini bagus ya, misalnya tebang pilih. Lah, itu berarti kan menebangnya tidak semuanya tapi dipilih yang sudah tua, kemudian menanam kembali. Mengambil hasil laut dengan jala tradisional itu juga bagus karena tidak mengambil semua ikan yang kecil-kecil ya.
Kemudian menggunakan tanah untuk bercocok tanam juga bagus juga. Oke, sekarang ke nomor 3, masyarakat menggunakan transportasi umum untuk mengurangi kemacetan di jalan. Interaksi manusia dan lingkungannya ini biasanya terjadi di daerah, nah ini biasanya di perkotaan ya, yang macet karena banyak kendaraan pribadi ya. Kemudian nomor 4, mengapa dataran rendah sering berkembang menjadi daerah perkotaan yang padat penduduk? Oke, untuk yang nomor 4 ini jawabannya adalah karena lebih mudah untuk membuat pemukiman ya. Jadi karena daerahnya yang datar, tentulah alat transportasinya juga mudah. Misalnya mau membuat rumah atau apa, nah lebih mudah dikarenakan daerahnya yang rendah tadi, serta mengurangi resiko longsor ya. Kalau di daerah misalnya pegunungan atau dataran tinggi itu bahaya longsor yang mengancam juga. Ya, itu untuk nomor 4. Selanjutnya nomor 5, tuliskan 2 contoh interaksi manusia dengan lingkungan yang berpengaruh pada lingkungan sosial budaya. Nah, ini contohnya adalah, nah ini melakukan kegiatan reboisasi. Nah, ini kan berarti kan terkait dengan lingkungan atau berpengaruh pada lingkungan ya. Kemudian gotong royong bersih desa, ini juga terkait lingkungan dan juga sosial budaya ya. Kemudian menebar benih ikan di sungai. Nah, ini diminta 2, ini saya berikan contoh 3 ya, silahkan adik-adik semua bisa ditulis 2 saja, tidak apa-apa. Kemudian kita ke muatan pelajaran terakhir, ada PPKN KD 3.2. Pada jam istirahat, Made membeli minuman kemasan di kantin. Tanggung jawab Made setelah menghabiskan minuman adalah, tanggung jawabnya, jawabannya adalah yang C, membuangnya ke tempat sampah ya, berarti membuang bungkus minumannya tadi ke tempat sampah ya. Nomor 2, kelas Komang berdiskusi tentang kesenian apa yang akan mereka tampilkan di pentas seni sekolah. Dalam diskusi, hak yang dimiliki setiap anak adalah hak untuk, jawabannya, menyampaikan pendapat. Jadi hak untuk menyampaikan pendapat itu adalah merupakan hak setiap peserta diskusi ya. Kemudian nomor 3, Made akan membeli sepatu baru. Ia bingung memilih antara sepatu buatan dalam negeri dan sepatu impor. Sebagai warga negara yang baik, sebaiknya Made, jawabannya adalah memilih buatan dalam negeri ya, karena termasuk mencintai produk dalam negeri sekaligus bisa mengembangkan ya usaha dalam negeri sendiri. Nomor 4, Dedi ditugaskan untuk membawa bola lampu oleh kelompoknya untuk praktek di kelas IPA. Dedi melupakan tanggung jawabnya sehingga tidak membawa bola lampu tersebut. Apa akibat dari tindakan Dedi? Nah, akibat dari tindakan Dedi ya, yang jelas adalah merugikan ya semua anggota kelompoknya ya. Jadi kelompoknya gagal praktek karena Dedi tidak membawa tanggung jawabnya, yaitu membawa bola lampu. Lah mau praktek pakai apa? Karena sudah ditugaskan bersama-sama, saling kerjasama, ternyata ada satu yang gagal ya, itu akhirnya gagal satu kelompok karena ada satu yang tidak membawa, akhirnya praktikumnya juga tidak bisa berjalan. Nomor 5, tuliskan 3 cara yang dapat kita lakukan agar dapat menjadi orang yang bertanggung jawab. Ini ada di materi ya, ini saya pilihkan 3 saja ya, sebenarnya ada lebih. Yang pertama, memahami tugas dan kewajiban diri sendiri. Yang kedua, menghormati hak-hak orang lain. Dan yang ketiga, mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Yaitu penjelasan untuk soal muatan PKN latihan soal subtema 3. Nah, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan. Silahkan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar. Dan yang masih ketinggalan tentang pembahasan soal-soal dari Bu Pena kelas 5 bisa dilihat di playlist ya. Judulnya adalah pembahasan Bu Pena kelas 5. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.